Ya kayak sama seperti ya apa ya jadi dokter ingat sih masa-masa yang 8 tahun yang lalu gitu kan masih baik itu udah sering ribut. Jadi istilahnya dia itu mensupport dokter yang melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kalau misalnya dokter beli alat nih dari China bawa dia sendiri nitip gitu. Jadi kan dokter pikir ya nggak ada masalah lah gitu kan, maksudnya ya udah deh nolongin teman-teman juga gitu. Tapi akhirnya sering bertengkar terus dokter pikir ya udahlah, aduh kayaknya emang orang ini toksik sih gitu. Dan akhirnya bergabung di grup yang lain udah. Dan dokter kan emang dari dulu nggak bisa disetir. Meskipun lu ketua, lu toksik ya gua tinggal ngapain gitu loh. Dokter kan berdiri di atas kaki sendiri nggak pernah mau disetir-setir. Iya, memang kalau yang tahu doktif ya mending diem aja deh. Iya teman-teman tuh udah pada hafal. Pokoknya kalau karakternya si DS ini kalau udah bener udah diem aja deh. Karena kala nanti dikejar sampai titik udah. Karena udah pasti by fakta by data gitu loh. Nggak mungkin menyerang orang ini nggak pakai data nggak pakai fakta gitu. Kalau bisa dibilangin secara nasihat pelan-pelan sih pasti dengan pelan-pelan. Tapi kalau sudah bertindak yang sampai keras banget, ya karena sudah berulang-ulang mengulangi kesalahan yang sama dan menutupi dengan kebohongan yang lain. Gitu. Betul. Makanya seandainya saya pikir begini, orang owner skincare udah tahu dia salah, bukannya harusnya membela diri, menyerang, membabi buta. Cukup selesai saja, minta maaf gitu ya. Terus korbannya kemudian diajak komunikasi, diperbaiki, dikasih misalnya ya apa ya ganti rugi gitu ya. Saya pikir selesai itu. Tapi kalau kemudian melakukan penyerangan, playing victim, waduh itu malah tambah. Betul. Mas Gatot mungkin tahu dulu pada saat di awal-awal itu kan Doktif nge-review body lotion ya, yang overclaim itu. Itu ada satu brand Halotit gitu. Tadi tuh Halotit tiba-tiba ngasih gift gitu kan, paus apa-apa gitu. Itu dari awal pada saat sejak Doktif nge-review itu nggak pernah loh. Nggak pernah sedikit pun nyinyir, nyenggol, ngelawan. Doktif nggak pernah. Gitu. Jadi Doktif rasa ya dia akan langsung melakukan pembenahan karena tahu ya. Gitu. Aduh gue salah nih. Udah gue salah berarti gue benerin nih. Kan gitu. Dan sampai sekarang kan Doktif nggak pernah sebut-sebut juga dia. Iya, karena udah selesai. Betul, sadar diri. Yakin, oh ini pasti perbaikan nih karena dia nggak melawan, nggak ngomong, nggak ngoceh gitu. Dan dia berani loh tadi ngasih gift dengan resikonya dia bisa tiba-tiba Doktif beli produknya, Doktif review kan gitu. Dan dia nggak takut gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya kenapa sih kok nggak bisa kayak begitu gitu orang-orang ini? Makanya malah memilih untuk jalan perang, kemudian dianggap komplotan. Nah, komplotan siapa? Yang ngasih nomornya Doktif ke Nikita juga Sela, Rahma Ina gitu kan, kenapa jadi amnesia gitu. Kemudian komplotan Buah gak jelas, mesti dipaksa-paksakan suruh dijadiin tersangka. Orang penyidik nggak menemukan apa-apa kok jadi maksain. Dan ini aneh loh ya. Ini aneh sih kalau menurut Doktif ini agak mulai error mereka ini. Masa mereka bisa dugaannya Doktif ini menuduh dir cyber Pak Roberto, Bang Roberto Pasaribu. Doktif tepuk jidat loh. Gila gitu loh. Ini mereka ini sudah jadi atensi nasional loh. Gak mungkin mereka berani macem-macem. Betul, itu keblinger. Kok bisa malah menyalahkan penyidik? Doktif aja bilang udah kita percaya sama penegak hukum. Penegak hukum gak mungkin bisa disiram. Itu Doktif tuh udah sampai sebegitunya percaya loh. Tapi mereka malah terang-terangan padahal kasusnya itu kan cepet banget naiknya. Harusnya kalau pakai nama yang agak sehat gitu, yang komplain, yang nuduh harusnya Nikita Mirzani itu, bukan sebaliknya kan. Ini apa tuh kok malah jadi bilang Pak Roberto apa dibilang obstructive of justice. Obstructive of justice apa sih? Astagfirullah. Aduh gak paham deh cara pemikiran mereka. Kalau kemudian Pak Roberto-nya ya menanggapi serius dan melakukan laporan, udah selesai tuh. Kena itu. Selesai itu. Makanya saya bilang tuh kalau sampai Bang Roberto-nya ngamuk gitu kan, Doktif aja kan nggak kenal, tapi ya Doktif mengikuti gitu, diperiksa penyidik yang menyampaikan apa adanya, handphonenya semua udah diambil, diekstrak, silahkan. Nggak menemukan apa-apa, kok yang ngayal gitu loh. Maka Doktif bilang,
tolong ya Pak penyidik, dia cerita enggak? Kalau dia ke rumah Doktif 3 kali, cerita nggak dia? Terus mau nitip sesuatu, dia cerita nggak itu? Kalau giliran kayak gitu aja nggak diceritain gitu kan? Tuh, Aneh. Emang bener dah. bingung tantrum sekarang minta gelar perkara khusus. Yakin itu, makanya aku bikin VT itu, Mbak. Oh, Yakin. Mas Gata tahu nggak? Pas minta gelar perkara khusus tuh kemarin kita diketawain sama dia. Yang minta gelar perkara khusus tuh nggak bisa orang biasa, orang sipil. Yang boleh itu adalah penegak hukum. Itu pada saat gelar perkara khusus. Kita semua tepok jidat. Ya Allah, ini lawyer 5 digit apa-apaan sih ini lawyer ini? Nggak ngerti, lu nggak ngerti aturan, lu nggak ngerti bagaimana peraturan yang ada gelar perkara khusus itu bisa itu untuk apa? Lu baca dulu dong sebelum ngomong. Kan gitu. 5 digit ngeri juga ya 5 Ternyata digit. akhirnya minta juga ikutan gelar perkara khusus. Mau tepuk jidat nggak Mas Gatot ngelihat kelakuan mereka? Lawyer 5 digit ya begini kelakuannya. Oke, aku bilang, loh, yakin minta gelar perkara, aku bikin video yakin minta gelar perkara khusus, nanti pas gelar ternyata ini tidak cukup. Ayo, apa nggak bumerang? Blunder lagi. Terus, ayo, apa minta lab 4 dibuka? Lah silakan, orang udah ada apa-apa. Buka-buka aja gitu. Malah ada kata-kata penyidik yang pada saat ngelihat chat ya, dia bilang, dokter kerasa nggak ini ada arah dugaannya mau menjebak Doktif? Baru di situ saya astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata baru saya paham. Jadi ada indikasi malah untuk membalik ngejebak Doktif. Tapi Doktif nggak kena karena emang nggak ada. Gitu. Betul. Bener-bener luar biasa sih, emang luar biasa sih. Yang punya inisiatif itu siapa? Kan begitu. Iya, betul. Hai Raffi. Siapa? Aduh. Aneh tuh memang. Yang pengen ketemu siapa, yang ngotot mau ngasih siapa, giliran nggak ditanggepin, tantrum gitu kan. Giliran sudah mau nawarin setuju, oke setuju 20 miliar apa berapa gitu kan. Setuju nggak ditanggepin, tantrum. Lah ya apa sih? Gitu. Terus harusnya nerima, abis gitu terus kamu jebak gitu. Nggak mau. Gitu loh. Apa sih? Waktu cuma pengen tahu aja, ternyata 2 hari diiyain kan. Hah? Kita shock semua, gila uang segede gitu diiyain, terima kasih, wassalam, buat pergi. Ada nggak meras kayak gitu coba aku tanya? Betul. Ada nggak? Betul. Gitu. Dari mana? Ngejar-ngejar gua akhirnya buat nemuin gua aja nggak mau. Oh dia yang inisiatif. Sama dengan begini, mohon maaf, ada wanita yang kemudian melaporkan karena diperkaos. Ternyata diperiksa, yang datang ke rumah dia, yang buka baju dia, yang maksa itu dia. Oh jadi kisahnya Nabi Yusuf juga ini, jangan-jangan kan? Nabi Yusuf. Banyak ini. Bener dah. Banyak user masuk. Bagus. Benar, bagus. Jadi kita tuh malah Doktif tuh suka loh. Jadi kalau lagi live, mana sih kok bujurnya kok sepi, kok nggak ada, masuk dong. Terus disebutin aja Mas Gatot supaya dapat 2.500. Karena kalau direkam mereka dapat 2.500 ya. Lumayan, kalau kita sebutin sekali gitu mereka nge-record, lumayan setor. Setor gitu. Kan lumayan naik jadinya. Topi merah, nggak sebutin topi merah. Nah, itu lumayan gitu kan. Diklaim ya 2.500. Ajakin topi merah, ajakin juga topi miring. Semua diajakin. Topi bengkok, semua ajakin semua. Aduh, aneh-aneh manusia. Lumayan buat beli bakso. Mending beli topi miring dia. Saking bingungnya sekarang itu penjual skincare yang abal-abal dan sebagainya itu jualan sekarang nipu-nipu, udah banyak ngeklaim produk orang dan sebagainya. Aduh. Kayaknya cincinnya Mas Gatot itu juga belian palsu deh kayaknya. Berlian lab. Harganya berapa kemarin dia bilang? Kemarin dia.
Ada aja ya, emangnya orang-orang cari duit caranya kayak begitu-begitu amat. Ya Allah, ya Itu Allah. saking bingungnya itu, karena memang mungkin sekarang lagi ancur-ancuran kan, karena memang eh ada beberapa curhat tuh sekarang dengan ada fenomena perangnya Doktif dan sebagainya dengan orang-orang itu berdampak ke orang usaha-usaha skincare yang kemudian dulu jual mahal, sekarang jadinya jatuhnya jual jual apa? Diturunkan harganya. Terus saya bilang begini, loh, diturunkan harganya itu kamu sudah dapat berapa persen keuntungan? Ya kalau dulu bisa sampai 300%. Oh, berdebah lah. Enggak. Kalau Doktif lihat misalnya gini aja, yang balonku ada 5 itu, balonku ada 3 ya. Hmm. Abu ijo gitu di langit yang biru gitu. Itu kan 6 isi 6 modalnya 70.000. Sebelum munculnya Doktif dijual 1.500.000. Kalau lagi diskon di angka 700.000. Itu berapa kali lipat coba Doktif Nah, tanya? iya, memang. Dari 70.000. Oke, kita akhirnya mentok-mentoknya di 400.000. Itu nggak make sense banget gitu loh. Nggak make sense banget. Apalagi menggunakan nama dokter. Dan setelah Doktif selidikin ternyata ya dia bilangnya ya kita kan dokter, masyarakat Indonesia pasti percaya sama kita. Kita kan dokter. Doktif langsung astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalian kok harus seperti ini? Gitu loh. Jadi aduh. Jadi nama profesinya jadi dibuat jual. Iya, ya itu juga yang membuat Doktif jadi mangkelnya luar biasa. Karena dan itu bertahun-tahun Mas Gatot, bertahun-tahun. Makanya begitu ngototnya Doktif bilang lakukan cancel culture, blacklist produk mereka. Gitu. Jadi itu murah banget tapi dengan nama dokter mereka menjual dengan harga yang udah mending beli brand Viva aja deh. Gitu, nggak usah pakai dokter sama kok kualitasnya sama brand Viva dan Hanaswi. Cuma namanya aja dokter, ternyata setelah diselidikin dokternya nggak ngerti formulasi. Gitu. Kemarin aja dia bikin konten masih baca teks. Gitu. Mas Gatot ntar Doktif kasih deh. Doktif punya rekaman ya. Doktif nanya ke si Ratu Flexing. Bikin nanya gitu kan, ternyata Doktif di blok. Jadi Doktif bilang alhamdulillah Ratu Flexing udah pinter gitu kan, sekarang udah ngerti formulasi gitu. Nah habis gitu meskipun masih baca teks gitu ya kan, masih baca teks tapi nggak apa-apa lah, masih lumayan, berarti kan belajar. Di blok, nggak bisa masuk. Padahal Doktif nggak pernah ngeblok Ratu Flexing loh, nggak pernah loh. Silakan komen loh, nggak apa-apa Doktif itu. Aku tuh dari sekian banyak owner skincare tuh yang lucu itu yang kurus joget-joget itu PD-nya ya Allah. Nggak ada yang ngebilangin apa gimana kan memang begitu. Mungkin ya orang pada takut lah semua sama dia zaman dulu ya. Semua orang nggak ada yang mungkin zaman dulu dia bisa begitu sampai orang kepercayaannya dia pun akhirnya kan juga berhenti. Gitu. Dia bilang udah nggak kuat lah kita, udah nggak sanggup gitu. Udahlah. Nggak aja apa joget-joget, aku yang ngelihat lo jadi kayak mana ilfil gimana ya Allah. Dia ngeri tulangnya patah, nggak gitu juga kali. Ini siapa tadi yang ngirim gift kita asik ngobrol tadi? Betul. Tanggal 29 aku Mbak Jakarta Mbak. Ya wis lah, insya Allah kita ketemu tanggal 29 30 31 kita ke acara Indonesian Fashion Week sih. Ada acara Indonesian Fashion Week juga kita. Di mana tuh? Di JCC. Kalau Fashion Week berarti ada yang jualan baju itu dong berarti. Baju yang manik-manik yang banyak itu dong berarti. Ada Teh Ayu Diandari. Bukan yang itu, yang niru. Yang niru SS kayaknya nggak ada list namanya. Ada yang Doktif tahu belum ada list namanya, tapi nggak tahu lagi ya. Tapi kalau yang Doktif tahu sih dia belum ada list namanya. Yang ada Ayu Diandari, Dian Pelangi, yang kayak gitu-gitu sih, Alvaro kayak gitu-gitu sih. Pokoknya yang lumayan lah, yang benar-benar desain ya, bukan ngejiplak ya. Betul, yang menggunakan otaknya. Menggunakan otaknya untuk membuat suatu desain yang sudah dihakikan. Gitu. Jadi bukan tinggal jiplak copy paste doang.
Kalau desainer copy paste ke laut aja. Ini aku jawab. Pengacara Ji, gelar perkara tanggapan abang. Udah tadi aku jawab. Ngapain gelar perkara? Gak malu apa nanti? Enggak, sebenarnya makna gelar perkara itu kayaknya mereka nggak paham sih. Maksudnya memaksakan untuk jadi dokter, jadi tersangka itu kok gelar perkara apa? Wong larang penyidik saiki mumet teh. Ya harusnya mereka itu udah cukup. Sudah, menurut saya sudah penyidik itu luar biasa. Cepat, Iya loh. kasusnya NM itu cepat. Langsung tetapkan tersangka, langsung ditahan. Loh, kok mereka itu loh masih kurang puas kan? Aneh itu. Ya jadi gimana ya orang-orang model begini nih kok? Aduh, Sama-sama Raffi, kamu juga sehat, rezekinya juga banyak ya. Amin. amin. Tadi yang ngirim siapa ya? Iya. Ini si Bastian nanya, ada tuh juga Justiper tahun 2018 Doktif itu beli alat dari China emang, dan mereka juga titip gitu ya. Jadi Doktif itu disupport sama jenazah ya. Dan tahun 2019 Doktif keluar karena apa? Karena nggak mau lagi itu jadi babu-babunya si jenazah ini. Ya, jadi udah nggak. Sedangkan si jenazah itu masih melakukan Justiper injeksi slimming dari Korea itu per bulan ini. Bayangkan coba, itu 8 tahun yang lalu loh. Dokter melakukan itu tuh berarti 2018 ya kan, 7 tahun yang lalu. Bayangin coba. 2019 udah enggak, itu dia loh masih bulan yang lalu. Kan, dan dia ketuanya Mas Gatot ya, dia ketuanya loh. Kan anggota. Harusnya kalau anggota salah kan dibimbing ya. Iya. Nah, kalau bukan malah disupport. Kalau dia disupport. Kalau dia disupport, jadi silahkan Anda melakukan kesalahan pelanggaran tuh silahkan aja, lakukan terus, nanti saya nitip, ngono, piye? Waduh. Gitu, itu memang kelakuannya dia begitu, nanti diputar balik. Yang ngerasain ya korban, yang pasien-pasiennya dia udah ngerasain lah, udah mukanya dihancurin, suruh laser sana, laser sini, keluar duit banyak, begitu rusak, lari, nggak tanggung jawab kan? Doktif yang selesaiin sekarang korban-korbannya, kan gitu. Diblokir, dikirimin pengacara, gitu. Itu korbannya masih disomasi, itu kelakuan mereka itu. Iya. Gitu. Kalau Doktif ada pasien, Doktif temuin apa nih bisa kita bertanggung jawab kan gitu. Iya kan? Bukan malah disomasi, diblokir, apa itu kelakuan dokter apa itu? Gitu. Tapi kalau bikin konten kan lembut. Jadi begini kalian masyarakat Indonesia prep. Udah. Persis banget sih suaranya. Nah, nipunya kalian geng sirkus iki lho. Koyok yo opener nih. Mending kayak Doktif ini blak-blakan. Ayo apa kon? Ngarang ae nipu terus. Jadi teman-teman itu gini ya. Kalau yang lain itu mungkin di kamera itu beda, di nyata beda. Kalau Doktif itu sama, mau di kamera mau enggak sama aja begitu. Lah. Terus dulu enggak sih Mas Gatot, dulu pada saat awal-awal itu kita diskusi nih kan sama agensi gimana nih masuk ke TikTok seperti apa gitu kan. Kan Doktif kan paling enggak mau muncul sebenarnya. Terus awal-awal itu kan bikin konten masih halus ya. Masih sopan, masih pelan gitu kan. Belum ada yang nyerang. Nah, semakin sebulan selanjutnya kayaknya enggak deh. Doktif enggak mau lagi disuruh ini baca teks, enggak mau. Terserah, one shot, ini apa, one take, one shot, langsung posting. Udah gak mau, udah gak mau lagi. Pokoknya Doktif itu jadi apa adanya. Mau on cam, off cam, tetap kayak begini. Udah, suka gak suka terserah. Udah, malah jadinya booming malah. Ternyata Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah lah. Emang jangan, mungkin masyarakat juga udah capek kali pakai gimmick-gimmick. Iya. Ditipu-tipu, ya kan. Mungkin ya masih ada sih masyarakat yang pengen senang ditipu juga masih banyak, ya kan? Tapi masih banyak sih. Karena juga bingung cancel culture-nya ini kayaknya sulit. Kalau di Korea itu Mas Gatot, kalau udah ketahuan skincare tuh ownernya nipu, itu udah mungkin 2 tahun tuh bisa ownernya bisa bangkrut itu. Gak ada yang beli karena mereka luar biasa kan. Karena banyak owner skincare tuh yang amanah, yang bener-bener jujur itu masih banyak. Dan mereka tuh gak pernah flexing. Betul. Gitu. Kenapa sih kok nggak beli dari owner-owner yang kayak begini aja? Gitu. Kalau Doktif sih support banget ya sama owner-owner yang kayak begini. Gitu. Ya, makanya memang penegakan hukum di negara kita ini yang memang lemah sekali sudah. Kan gini. Ini mungkin bukan ini mungkin
dokter nggak usah tanggapi, tapi memang ini keresahan kita semua konsumen. Kenapa? Ketika dinyatakan sudah ya, BP POM rilis, dinyatakan melanggar dan sebagainya. Proses, aku sebelnya itu sih, saya ini kemarin ngirim surat, ini harusnya minggu ini nggak bisa, minggu depan katanya BP POM. Aku mau mencak-mencak di BP POM. Aku ingin sampaikan, Laguna BP POM itu ada penyidik, ya merilis, menyatakan bahwa produk A melanggar ini. Kok nggak diproses? Itu yang sebelnya di situ. Sehingga kemudian inilah yang dijadikan orang owner-owner yang nakal. Ya wis lah, paling dirilis, nanti aku ganti lagi, ketahuan dirilis ganti lagi ya tuh mau sampai kapan Iya. ini. Ya muter aja begitu, terus aja muter. Ini juga ya kayak si brand Tabita, udah jelas dia masuk public warning. Tapi penjualannya masih aja nih, sebentar lagi Doktif hajar lagi. Udah jelas public warning loh. Brand Tabita itu, Tabita Skincare itu udah positif merkuro itu masih aja molor loh, udah jelas. Gitu. Itu kan jelas masuk public warning, tapi aduh gak paham deh Doktif ini, aduh. Iya, tadi Apa ya, gimana jelasinnya ke masyarakat ini ya? tadi diinformasikan itu menteri, jadi saya pegang salah satu startup TBK, Pak. Dia kebetulan ketemu menteri UMKM yang kemarin nangis di mana itu, di Sulawesi, di mana itu, yang UMKM karena kadaluarsa, kemudian diperiksa sampai di sidang, ditahan dan disidang. Nah, itu kan itu sampai gini si menteri tanya kan sama klienku yang pengusaha ini, terus dijelaskan itu oknum, Pak, oknum. Memang begitu, UMKM yang kecil yang mau naik, oknum itu main. Diginikan laporan, kalau nggak mau ngasih lapor lanjut. Sekarang dia bilang, saya juga pernah Pak, cuma saya dibantu. Nah, pertanyaan saya sebel kemudian saya bikin fikti, kenapa? Yang kadaluarsa saja, clear kadaluarsa. Oh, ini kadaluarsanya tidak dicantumkan, langsung diproses di pidana, diproses pengadilan. Lah yang jelas-jelas BP POM sebagai punya kewenangan dianggap melanggar undang-undang keperlindungan konsumen, kesehatan, kok nggak diproses, itu kerugiannya besar, itu yang aduh gemes gemes ya. gemes. Makanya ini ke depan Kementerian UKM akan membentuk tim hukum ini untuk menindaklanjuti persoalan UMKM yang pesan ya oknum-oknum itu. Aduh, wis benar-benar harusnya pelaku usaha yang jelas-jelas hanya jualan stiker, dia jual sampai jutaan, itu omsetnya ya ampun, itu yang harusnya disasar. Itu yang Tapi yang ada ngelaporin Doktif di Jakarta Selatan, iya, ya kan? itu kan Lucu kan? keblinger. Lucu. Jadi emang ini hukum ini lucu. Itu keblinger, udah jelas itu. Mau dilaporin gimana? Oh, sudah jelas-jelas melanggar hukum. Di mana pencemaran nama baiknya? Dan tambah lagi, Jakarta Selatan itu selain mentah, karena memang itu fakta yang diceritakan Doktif, ya fakta itu tidak bisa dipidana ketika diceritakan fakta. Yang kedua, ya pelaku usaha itu tidak bisa melaporkan, kecuali pencemaran pribadi, ya. Kalau PT dan sebagainya, pelaku usaha, lembaga itu tidak bisa dengan adanya putusan MK yang kemarin. Itu banyak banget, dan yang Jaksel atas laporan si itu ke Doktif itu harusnya segera langsung SP3, selesai itu, nggak dilanjutkan. Tapi laporan nanti Mas Doktif Gatot minta itunya ya, minta peraturan MA-nya ya biar kuapok sekalian. putusan MK-nya. Lah, tetapi laporan Doktif terhadap dia berkaitan dengan produk dia itu harusnya lanjut. Oh enggak, kan sudah naik sidik. Iya, itu harus lanjut, letapkan langsung. Akhir bulan dia dipanggil sudah, tapi Doktif yakin 1000% DRL nggak akan datang. Pengenku, Mbak, ini harusnya yang rame kayak si Nus itu sampean. Kenapa? Woi, itu loh si Nikmir cepet banget langsung tetapkan tersangka, ditahan. Lah atas laporan ini kok enggak? Nah, itu harusnya yang dibicarakan kan itu, bukan yang
Jadi sampai Bang Deddy Corbuzier aja keselnya minta ampun loh. Jadi orang ini ya. Jadi dari pihak PMJ itu memang sangat hati-hati. Jadi tidak ada satu step dilewatin.